warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita hingga kita masih diberikan kenikmatan nikmat sehat maupun nikmat iman. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, sahabatnya, tabi'in dan kita umat yang hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku semua, perkenalkan saya adalah Kapten Infanteri Tatang Taryono yang sekarang menjabat Dan Ramil 2115 Kemang, Kabupaten Bogor, yang sekaligus saya adalah guru besar dari Perguruan Bela Diri Ilmu Laduni Al-Batin Al-Wali Indonesia yang mungkin saudara-saudara sudah tahu di YouTube. Kemudian berdirinya ilmu laduni bela diri Al-Batin Al-Wali Indonesia yaitu secara resmikan tanggal 19 Agustus 2019. Ya, sekali lagi berdirinya ilmu laduni bela diri Al-Batin Al-Wali Indonesia tanggal 19 Agustus 2019. Kemudian selanjutkan, seiring berjalannya waktu, adapun sejarahnya, kami berdiri di Al-Batin Al-Wali Indonesia sekitar tanggal 15 Agustus atau tanggal 16 Agustus 2019, saya ditelepon oleh saudara saya yaitu saudara Mukti Nur Ali bahwa saya diberikan mandat atau kepercayaan atau amanah oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga atau Raden Said untuk memegang amanah ilmu laduni ini. Seiring berjalannya waktu, awalnya saya biasa saja, kemudian tanggal 17 sering ngobrol, saudara Mukti Nur Ali sering telepon saya, ini adalah amanah yang harus dipegang oleh Pak Tatang Taryono. Ini sudah ada di alam kewalian, di alam beliau, bahwa ini sudah ada petunjuk dari Allah melalui Sunan Kalijaga. Itu mungkin adalah sudah titik tulis ya, bahwa ilmu laduni Al-Batin Al-Wali Indonesia ini agar dipegang oleh Kapten Infanteri Tatang Taryono, dan insya Allah akan mendunia penyampaiannya seperti itu. Kemudian sebelum berdirinya nama Al-Batin Al-Wali Indonesia, saya komunikasi dengan saudara saya Mukti Nur Ali, kalau memang itu amanah yang disampaikan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga yang akan diberikan kepada saya, diamanahkan kepada saya untuk memegang ilmu laduni itu, maka apa nama yang cocok untuk nama perguruan? Akhirnya hasil istikharah, hasil tahajud malam disampaikan oleh saudara saya Mukti Nur Ali bahwa nama bela diri ini yaitu Al-Batin Al-Wali. Sehingga saya cari Al-Batin Al-Wali, ternyata Al-Batin Al-Wali itu ya, Al-Batin itu yang maha gaib, Al-Wali yang melindungi. Al-Batin yang maha gaib, Al-Wali yang maha melindungi. Seperti itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, saya resmikan tanggal 19 Agustus 2019, saya resmikan berdirinya, lahirnya bela diri laduni Al-Batin Al-Wali Indonesia. Satu-satunya bela diri ilmu laduni yang diberikan namanya oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga hanya Al-Batin Al-Wali namanya. Al-Batin Al-Wali itu. Ya, satu-satunya bela diri yang diberikan namanya oleh beliau langsung yaitu Al-Batin Al-Wali, dan wasilahnya dari beliau, disapaatin sama beliau dan dijaga sama beliau. Agar menjaga ilmu ini dengan istiqomah dengan iman kita kepada Allah. Kemudian disampaikan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga bahwa ilmu laduni ini adalah sanadnya dari Nabi Khidir alaihissalam. Ya, Nabi Khidir alaihissalam. Sanadnya. Kenapa bisa turun kepada Sunan Kalijaga? Begini ceritanya. Ketika beliau akan hijrah ke Tanah Suci atau melaksanakan umroh ke Tanah Suci, beliau Raden Said bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Khidir alaihissalam, Raden Said, buat apa engkau berangkat ke Tanah Suci sedangkan rakyatmu pada saat itu sedang menderita? Buat apa? Akhirnya beliau tidak berangkat ke Tanah Suci dan mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga beliau berburu ke Nabi Khidir alaihissalam ilmu laduni bela dirinya itu,
dan harta-harta yang ada beliau itu disumbangkan kepada fakir-fakir miskin, semua anak-anak yatim disumbangkan sama beliau. Beliau tidak berangkat ke tanah suci. Nah, setelah berguru ke beliau, ke Nabi Khidir alaihissalam, merasa dirinya kurang dekat dengan Allah, hatinya merasa kotor. Beliau ini Sunan Kalijaga itu merasa hatinya kotor, sehingga bagaimana caranya ingin membersihkan hatinya. Akhirnya beliau melaksanakan tapak, yaitu di Cirebon. Di situ ada sungai mungkin yang sekarang menjadi keraton di pinggir kali. Berapa lamanya? Yaitu lamanya 2,5 tahun. 2,5 tahun beliau puasa. Bertapanya. Minum hanya dengan mengandalkan air hujan. Tidak makan beliau. Kata Rasulullah bersabda bahwa makanan orang yang beriman dan bertakwa adalah zikir. Akhirnya dibuktikan oleh Sunan Kalijaga dengan zikir pada saat apa itu beliau kenyang, tidak merasakan lapar lagi. Ketika lapar beliau zikir terus, hanya zikir dengan zikir terus. Pada saat apa itu beliau tidak merasa kelaparan, tidak merasa kehausan. Pun ada air hujannya beliau minum. Memang beliau berlumut sampai berjenggot sampai 2,5 tahun karena beliau di situ. Setelah selesai bertapa, beliau selesai, kemudian hatinya merasa beliau masih kotor hatinya itu. Masih belum puas dengan untuk melatih dirinya, hawa nafsunya itu merasa masih kotor. Akhirnya beliau melaksanakan tapak pendam, yaitu yang disebut itu dikubur hidup-hidup. Berapa lama? Yaitu selama 1 minggu. Nah, disitulah pada saat beliau dikubur hidup-hidup, ya, melaksanakan tapak pendam, beliau menemukan ma'rifatullah, cahaya Allah. Jadi cahaya kewaliannya disitulah muncul. Nah, disitulah beliau kewaliannya turun. Ya, pada saat di tapak pendam itulah beliau dikubur hidup-hidup, menemukan datangnya cahaya Allah, ma'rifatullah, cahaya kewaliannya sudah muncul. Dan beliau menyiarkan agama Islam di tanah Jawa, Banten, Cirebon, sampai perbatasan Filipina. Ya, beliau punya anaknya tiga, yaitu Dewi, kemudian Dewi juga namanya, yang laki-lakinya Raden Umar Said, ya, yang beliau sekarang namanya Sunan Muria, seperti itu. Semuanya satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk keturunan beliau itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku keturunan Sunan Kalijaga, itu sudah bohong. Itu bohong. Beliau penyampaian seperti itu bahwa turunan Sunan Kalijaga udah habis, sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Sunan Kalijaga itu bohong, udah ngarang-ngarang. Ya, penyampaian beliau seperti itu. Dan inilah ilmu bela diri, lalu sudah dibuktikan, dan saya mempunyai beberapa cabang, diantaranya yaitu Bandung, cabang Bandung yaitu Pak Atep, Cirebon juga Pak Tatang sama, kemudian Kuningan juga Ustadz Aris, kemudian di Lampung juga ada yaitu Ustadz Jen, kemudian yang di Palembang juga ada M. Araili, Bapak M. Araili, di Malaysia juga ada, termasuk di Kalimantan Selatan yaitu Pak Ilmi juga anggota polisi, itu cabang kami, yang insya Allah mereka istiqomah di jalan Allah, ya. Kemudian di Sukabumi juga ada cabang saya yaitu Tabib Jalil, yang mungkin kalau dilihat di YouTube itu Tabib Jalil itu adalah murid kami dan cabang Sukabumi. Mungkin itu sebagian yang saya sampaikan, tapi yang jelas sudah ada petunjuk mungkin dari alam kewalian bahwa petunjuk beliau adalah
orang kepercayaan kedua setelah Mukti Nur Ali. Ya, orang kepercayaan Sunan Kalijaga kedua setelah Bapak Mukti Nur Ali. Dan ilmunya inilah turun. Kun fayakun. Kata Allah, jadi maka jadilah, ilmunya hanya dengan ucap-ucapan saja. Sehingga sekarang saya diperintahkan untuk riadoh puasa selama 3 tahun, yaitu puasa Daud tentang untuk pengobatan, cara bela diri, yang sekarang sudah sampai tingkatan 99 tingkat. Adapun seperti murid-murid yang sudah full bela diri, apa yang diucapkan jadi, mau lemas, mau pingsan, mau joget, apa saja yang diucapkan jadi penting niat dalam hati. Sedangkan tingkatan 90 yaitu Nurkala Cakra, Cakra Pancawarna, Nurkala Cakra Kumaragedin, Cahaya Luhur Sakti, itu adalah tingkatan-tingkatan beliau Sunan Kalijaga sampai tingkatan lipat bumi dan Asmaul Husna. Itu sebenarnya beliau yang menyampaikan. Saya tidak melebihkan dan saya tidak mengurangkan, itu sudah penyampaian beliau tingkatan-tingkatan seperti itu. Sedangkan tingkatan 100 sampai 114 sesuai dengan tingkatan, yaitu sesuai dengan surat dalam Al-Quran. Namun untuk tingkatan itu baru nyampe, nanti akan saya sampaikan. Untuk 100 sampai 114 belum kami turunkan kepada murid-murid. Baru nyampe tingkatan 99, yaitu apa namanya itu lipat bumi dan Asmaul Husna baru saya turun kepada murid. Dari 16.000 murid lebih, yaitu yang baru turunkan sampai tingkatan 99 tidak lebih dari 10 orang. Tujuan yaitu Al-Batin Al-Wali Indonesia, yaitu hanya syiar, ya, menuntun orang-orang ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Karena sudah banyak sekali orang mantan-mantan preman, mantan-mantan yang sudah seperti apa, setelah masuk Al-Batin Al-Wali, alhamdulillah dapat ketenangan, dapat hidayah dari Allah, dan alhamdulillah ada beberapa juga yang masuk Islam karena hidayah seperti itu. Kemudian karena apa? Ilmu ini selain untuk menjaga bela diri pribadi, juga kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Yang pertama, kenapa harus bisa untuk keselamatan dunia akhirat? Yang pertama, yang sudah menjadi murid Al-Batin Al-Wali, pantangan yang pertama, berzinah tidak boleh, berjudi tidak boleh, minum-minuman keras tidak boleh, nonton porno saja tidak boleh. Jangan melaksanakan perzinahan, nonton porno saja tidak boleh. Kemudian berciuman dengan bukan muhrim, itu tidak boleh. Pacaran tidak boleh berciuman, udah berjauhan saja. Atau surat-suratan nggak apa-apa, langsung nikah nggak apa-apa, daripada menjadikan perzinahan. Kemudian dirikan sholat yang 5 waktu seumur hidup. Satu hari kita tidak melaksanakan sholat dalam 3 hari berturut-turut dan 3 waktu berturut-turut, maka ilmu ini akan hilang. Ya, satu hari kita tidak sholat Isya, subuh atau dengan duhur 3 kali, maka ilmu ini akan hilang. Kemudian kita tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan disengaja, maka ilmu ini akan hilang. Karena itu hukumnya murtad, sama dengan keluar dari keislaman. Ya, iri dengki terhadap diri kita yang sudah menjadi Al-Batin Al-Wali, iri dengki terhadap orang lain, hilangkan. Karena itu akan mengikis ilmu kita. Ilmu ini hanya sebagai bonus saja dari Allah. Jangan dijadikan sandaran, tetapi jadikan motivasi untuk meningkatkan kita ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan apa-apa. Ilmu laduni hanya sebagai bonus dari Allah saja, tetapi hanya untuk memotivasi untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Ini saya membuka praktek pengobatan juga, ini pengobatan laduni seperti murid-murid Al-Batin Al-Wali atas izin Allah setelah diijazah, seperti santet, hipnotis, guna-guna tidak akan masuk. Yang penting kita tidak sombong, takabur, dan istiqomah kepada Allah. Yang kedua, saya membuka pengobatan juga terhadap penyakit stroke, saraf kejepit, kolesterol, asam urat, jantung, dan sebagainya. Alhamdulillah, itu hanya dengan media terapi listrik, tetapi hanya dengan menggunakan, ada doanya khusus dari doa ilmu laduni yang beliau disampaikan, yang diberikan kepada kami, doa dari Al-Quran juga. Kemudian mengobati juga kita yang kena santet, kena guna-guna, silahkan saudara-saudara yang kena santet, yang kena guna-guna, penyakit semacam itu, datang saja, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bantu, saling tolong menolong, ya, sesama hamba Allah. Saya tidak niat ujub takabur untuk menawarkan untuk mengobati. Yang ingin berobat silahkan datang saja, mudah-mudahan Allah ridhoi dalam pengobatan ini, insya Allah sembuh. Ya, saya berpesan kepada saudara-saudaraku, khususnya keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia. Kenapa disebut Indonesia? Karena sudah terdaftar di Kemenkumham. Terus umumnya juga kepada masyarakat, apabila ada yang ingin bergabung di perguruan bela diri laduni Al-Batin Al-Wali Indonesia, silahkan. Yang penting syarat-syaratnya itu
dijaga, pantangan agama jauhi, larangannya perintah Allah jalankan. Kalau akan yang berkunjung ke padepokan kami, pusat bela diri laduni Al-Batin Al-Wali Indonesia, yaitu Jalan Darmais nomor 13, ya, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Bisa ditanya saja Kapten Bupati Taryono. Demikian mungkin penyampaian saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di saudara-saudara semua. Mohon maaf karena kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan itu mungkin adalah kebodohan dari kami sendiri. Kita sama-sama belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.